Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kori Yohana selaku dosen pengampu pada mata kuliah Evaluasi Pendidikan dan teman-teman yang sedang menyaksikan video presentasi kami. Pada kali ini kami akan membahas mengenai reliabilitas tes. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya, Rabia Aladewia, kemudian rekan-rekan saya yaitu Faunila Oktaviani, Marhama Alianti, dan juga Nisalia Ningrum. Yang pertama, latar belakang. Setelah kita belajar mengenai validitas tes pada minggu yang lalu, sekarang kita akan belajar mengenai reliabilitas tes, yaitu suatu konsistensi atau stabil dari suatu tes dalam mengamati sesuatu yang ingin kita ukur. Nah, tujuannya itu yaitu memberikan konsistensi skor-skor yang diberikan skorer dengan skorer lainnya. Adapun 3 metode yang akan dilakukan dalam reliabilitas tes, yaitu tes tunggal, tes ulang, dan juga tes ekuivalen. Selanjutnya, pemaparan lebih lanjut mengenai reliabilitas tes akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Baik, pengertian reliabilitas. Nah, boleh di next. Kata reliabilitas dalam bahasa Indonesia diambil dari reliability atau dalam bahasa Inggris berasal dari kata reliable yang artinya dapat dipercaya. Reliabilitas merupakan kata benda, sedangkan reliable itu merupakan kata sifat atau keadaan. Di sini ada menurut para ahli yaitu menurut Sugiono yang berpendapat bahwa reliabilitas adalah serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi bila pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan secara berulang. Nah, reliabilitas tes ini merupakan tingkat keajekan atau konsistensi suatu tes, yakni sejauh mana suatu tes dapat dipercaya untuk menghasilkan skor yang relatif konsisten. Nah, dapat disimpulkan bahwa reliabilitas ini merupakan suatu konsistensi atau keajekan suatu tes dalam mengamati sesuatu yang ingin diukur dengan sekelompok orang yang sama. Boleh di next. Nah, cara-cara mencari besarnya reliabilitas ini. Next. Nah, cara-cara mencari besarnya reliabilitas ini adalah sekali lagi bahwa reliabilitas ini merupakan ketetapan atau konsistensi suatu tes apabila diteskan kepada subjek yang sama. Untuk mengetahui ketetapan tes tersebut, harus ada teknik atau menggunakan rumus korelasi produk momen untuk mengetahui validasi atau kesejajaran tes tersebut. Beberapa kriterium yang digunakan untuk mengetahui ketetapan yang ada dan berada di luar tes ataupun di dalam tes. Yang pertama adalah metode bentuk paralel, di mana tes paralel atau tes ekuivalen merupakan dua buah tes yang mempunyai kesamaan tujuan, tingkat kesulitan, dan susunan, tetapi dalam butir-butir soalnya pun berbeda. Nah, dalam istilah bahasa Inggris disebut sebagai alternative form method atau parallel form. Nah, dengan metode paralel ini, dua tes paralel, misalnya tes matematika seri A yang akan dicari reliabilitasnya, dan tes seri B diteskan kepada sekelompok siswa yang sama. Nah, kemudian hasilnya pun dikolerasikan. Nah, koefisien korelasi dari dua tes tersebut inilah yang menunjukkan koefisiensi dari reliabilitasnya tes seri A. Jika koefisiennya tinggi, maka tes tersebut sudah reliable dan dapat digunakan sebagai alat pengetes yang handal. Nah, dalam menggunakan metode tes ini pun harus menyiapkan dua buah tes, sehingga kelemahan dari metode ini adalah bahwa pengetes atau pekerjaannya pun berat sebab
harus menyusun 2 tes sekaligus, dan lagi pun dalam waktunya pun harus cukup lama untuk dalam mengetes, mencoba untuk 2 kali tes tersebut. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yang kedua ada metode tes ulang atau tes retest method. Nah, jadi metode tes ulang ini dilakukan orang untuk menghindari penyusunan 2 seri tes. Nah, dalam menggunakan teknik atau metode ini, pengetes hanya memiliki satu seri, tetapi dicobakan 2 kali. Nah, jadi untuk tes yang banyak mengungkap pengetahuan atau ingatan dan pemahaman, nah cara ini yang kurang mengena karena tercoba akan masih ingat akan butir-butir soalnya. Oleh karena itu, tenggang waktu antara pemberian tes pertama ke tes kedua menjadi permasalahan tersendiri. Jika tenggang waktu terlalu sempit, nah, siswa atau pelajar masih banyak ingat materi. Nah, maka sebaiknya kalau tenggang waktu terlalu lama, maka faktor-faktor atau kondisi tes sudah akan berbeda dan siswa sendiri akan mempelajari semua faktor-faktor akan berpengaruhnya tes itu terhadap reliabilitas. Nah, oleh karena itu tesnya hanya satu dan dicobakan 2 kali, maka metode ini disebut dengan single test double trial method. Kemudian hasil dari kedua tes ini dihitung korelasinya. Pada umumnya hasil tes yang kedua ini akan cenderung lebih baik daripada hasil tes yang pertama karena biasanya pengetesan itu baru sadar akan adanya practice effect and carryover effect. Yang penting adalah adanya kesejahteraan pada hasil atau ketetapan hasil yang ditujukan oleh koefisien korelasi yang tinggi. Boleh next. Kemudian yang ketiga yaitu metode belah dua atau split half method. Nah, dalam menggunakan metode ini, pengetes hanya menggunakan sebuah tes dan dicobakan satu kali. Oleh karena itu disebut juga single test, single trial method. Nah, pada waktu membelah dua dan mengkorelasikan dua belahan ini, baru diketahui nih reliabilitas separuh tesnya. Untuk mengetahui reliabilitas seluruh tes harus digunakan rumus yang namanya Spearman-Brown. Nah, seperti ini rumusnya, yaitu koefisien reliabilitas yang sudah disesuaikan sama dengan 2 kali korelasi antara skor-skor setiap belahan tes dibagi 1 plus koefisien dibagi 1 plus korelasi antara skor-skor setiap belahan tes. Oke, selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu yang keempat ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengukuran reliabilitas. Next. Nah, ada pun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dalam pengukuran reliabilitas, yaitu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu panjang instrumen. Jadi, makin panjang instrumen, biasanya makin tinggi reliabilitasnya, dan instrumen yang panjang akan mampu mengukur lebih baik tingkah laku siswa dan mengurangi resiko menebak. Yang kedua, rentang skor. Makin besar variasi dan rentang skor, maka makin tinggi reliabilitas suatu instrumen. Yang ketiga, itu tingkat kesulitan. Bagaimanapun soal yang terlalu sulit atau terlalu mudah akan menyebabkan penurunan reliabilitas tes. Lalu yang keempat itu ada objektivitas. Objektivitas sangat penting di dalam pengukuran reliabilitas. Yang terakhir, yang kelima itu ada cara yang digunakan. Berbagai cara yang dipergunakan sebagai metode uji ulang, bentuk ekuivalen, belah dua, dan KR ada hubungannya dengan besar koefisien reliabilitas tes. Next. Nah, berikut ini adalah
referensi yang kami gunakan untuk melakukan presentasi dan juga makalah. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silakan ajukan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.